Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi pada bab matriks, yaitu penyelesaian persamaan matriks dan penyelesaian SPLDV dengan matriks. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu harap kalian sudah paham betul pada bagian perkalian matriks, terutama perkalian dua matriks, lalu determinan matriks, dan juga inverse pada matriks. Baik, langsung saja kita mulai. Kita akan membahas penyelesaian persamaan matriks. Persamaan matriks itu ada dua. Yang pertama, persamaan matriks AX sama dengan B, dengan penyelesaiannya X sama dengan A inverse dikali B. Yang kedua, persamaan matriks XA sama dengan B, dengan penyelesaiannya X sama dengan B kali A inverse. Cara menghafalnya bagaimana? Coba kita ke persamaan matriks yang pertama ini. AX sama dengan B. Kita akan mencari penyelesaiannya dalam bentuk X sama dengan. Berarti A di sini akan yang ada di ruas kiri akan pindah ke ruas kanan pada penyelesaiannya, tetapi berubah menjadi A inverse. Lalu pada yang persamaan matriks yang awal ini AX, A-nya di sebelah kirinya X. Pada perkaliannya itu A-nya di sebelah kiri, berarti nanti penyelesaiannya A inverse-nya juga di sebelah kiri. Begitu pula sebaliknya. Pada persamaan matriks yang kedua, yaitu XA sama dengan B, kita akan mencari penyelesaiannya dalam bentuk X sama dengan. Nah, A-nya ini nanti kita akan pindah ruas dari sebelah kiri ke sebelah kanan menjadi A inverse. Nah, pada persamaan matriks yang awal ini, A-nya berada di sebelah kanan dari perkalian dua matriks. Berarti pada penyelesaiannya, A inverse-nya juga berada di sebelah kanan pada perkalian dua matriks. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke contoh. Misalkan matriks A sama dengan 4, min 3, min 3, 2, dan matriks B sama dengan 3, 1, min 2, min 5. Tentukan matriks X yang memenuhi persamaan A, AX sama dengan B, B, XA sama dengan B. Dua persamaan ini sudah kita bahas sebelumnya. Ini tadi, dua ini tadi. Nah, pada penyelesaiannya sudah kita lihat di sini. Nah, ini yang berbeda adalah pada A inverse. Jadi, pada penyelesaian persamaan matriks seperti ini, kita cari terlebih dahulu inverse dari A-nya. Perlu kita ingat bagaimana rumus untuk mencari A inverse. Misal, matriks A sama dengan A, B, C, D. Pertama kita cari dulu determinan dari A, yaitu perkalian dari diagonal utama AD dikurangi dengan diagonal samping BC. Seperti ini. Lalu A inverse-nya sama dengan 1 per determinan A, hasil dari ini tadi, dikali dengan A join A, yaitu D min B min C A. Jadi diagonal utamanya tadi dipindah, lalu diagonal sampingnya ditambahi dengan min. Lalu kita cari terlebih dahulu determinan dari A untuk menjawab soalnya tadi. Jadi determinannya 4 kali 2 dikurangi min 3 kali min 3 sama dengan 8 dikurangi 9 sama dengan negatif 1. Lalu kita cari A inverse-nya. 1 per determinan A dikali dengan ini tadi, dipindah ruas, ini 2 dengan 4 berpindah, lalu min 3 ini tadi dengan min 3 kita negatifkan, jadinya 3, 3, 2, 3, 3, 4.
1 per determinan A dikali 2, 3, 3, 4. 1 per determinan A tadi negatif 1 dikali 2, 3, 3, 4. Berarti semuanya nanti dikalikan negatif 1 menjadi min 2, min 3, min 3, min 4. Kemudian kita menjawab soal. Yang pertama, AX sama dengan B. Penyelesaiannya yaitu X sama dengan A inverse B. Sama dengan kita masukkan tadi A inverse-nya kan ini. Kita masukkan ke sini dikali dengan B-nya tadi. Lalu kita kalikan seperti biasa. Untuk elemen baris pertama, kolom pertama, berarti min 2 kali 3 ditambah dengan min 3 kali min 2. Lalu untuk elemen pada baris pertama, kolom kedua, itu negatif 2 kali 1 ditambah negatif 3 kali negatif 5. Lalu elemen pada baris kedua kolom pertama itu negatif 3 dikali 3 ditambah negatif 4 dikali negatif 2. Yang terakhir untuk elemen baris kedua kolom kedua yaitu negatif 3 dikalikan 1 ditambah negatif 4 dikalikan negatif 5. Hasilnya 0, 13, min 1, 17. Selanjutnya kita akan menjawab untuk soal yang B. XA sama dengan B. Penyelesaiannya X sama dengan B kali A inverse. Kita masukkan B-nya tadi sesuai yang ada di soal. Ini tadi yang ada di soal. Lalu kali A inverse-nya ini tadi. Sama dengan kita kalikan dua matriks ini untuk baris pertama, kolom pertama, 3 kali negatif 2 ditambah 1 kali negatif 3. Untuk elemen baris pertama, kolom kedua, 3 dikali negatif 3 ditambah 1 kali negatif 4. Untuk elemen baris kedua, kolom pertama, itu negatif 2 kali negatif 2 ditambah negatif 5 dikali negatif 3. Yang terakhir untuk elemen baris kedua kolom kedua itu negatif 2 kali negatif 3 ditambah negatif 5 dikali negatif 4. Untuk hasilnya negatif 9, negatif 13, 19, 26. Yang selanjutnya yaitu penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan matriks. Nah, ada dua cara untuk menyelesaikan SPLDV dengan matriks. Yang pertama menggunakan metode inverse matrix dan yang kedua menggunakan metode determinan matrix. Langsung ke contoh. Tentukan penyelesaian dari SPLDV berikut menggunakan metode inverse dan metode determinan matrix. Dengan SPLDV-nya 5x ditambah 2y sama dengan 9 dan 7x ditambah 3y sama dengan 13. Nah, di sini kita akan menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan matriks. Oleh karena itu, kita harus mencari persamaan dari matriksnya terlebih dahulu. Yang perlu kita ingat itu di bagian ini, di bagian koefisien dari masing-masing variabel. Ini, koefisien dari X-nya, ini kita jadikan kolom pertama nanti, lalu koefisien dari Y akan kita jadikan kolom kedua pada matriks yang pertama. Coba, ini persamaan matriksnya. Tadi yang koefisien dari X kita tulis 5, 7. Di bagian kolom pertama. Lalu dari koefisien Y kita tulis 2, 3 di bagian kolom kedua. Untuk matriks yang pertama. Lalu matriks yang kedua dikalikan dengan matriks yang kedua yaitu XY tadi koefisiennya. Lalu disamadengankan dengan matriks konstantanya.
Kemudian yang pertama kita cari dengan cara inverse matrix. Kita tulis terlebih dahulu persamaan matriksnya tadi. Nah, dari persamaan matriks ini tadi kita ingat kembali persamaan matriks yang pertama tadi. Jadi yang 5, 2, 7, 3 ini sebagai matriks A. Lalu XY ini sebagai matriks X. Kemudian 9, 13 ini sebagai matriks B. AX sama dengan B merupakan persamaan matriks yang pertama tadi dengan penyelesaiannya yaitu X sama dengan A inverse dikali dengan B. X-nya tadi, nah ini kan X sama dengan A inverse kali B. X-nya tadi kan XY, ditulis XY sama dengan A inverse. Berarti yang 5, 2, 7, 3 kita inversekan dikali dengan B-nya tadi 9 kali 9, 13 ini. Kemudian kita tulis kembali. Dan ini kita cari yang A inverse-nya dulu. A inverse-nya berarti 1 per determinan A-nya. Determinan A-nya berarti 1 per determinan A-nya 5 kali 3 ini diagonal utama dikurangi dengan diagonal samping 2 kali 7. Kemudian untuk adjoin A-nya ini kan 53. Nah, di sini jadi 35 di bagian diagonal utamanya. Kemudian diagonal sampingnya ini kan 27. Di sini kita beri negatif. Berarti negatif 2 dan negatif 7 seperti ini. Dikalikan dengan B-nya tadi 9, 13. Lanjut. Nah, ini kan di sini 5 kali 3 dikurangi 2 kali 7. Berarti 15 kurangi 14 sama dengan 1. Berarti 1 per 1. Terus yang di belakangnya ini perkalian dua matriksnya juga tetap sama. Kemudian selanjutnya, yang ini kan 1 per 1. Berarti kan tetap ya, tinggal yang perkalian dua matriks ini. Berarti langsung ditulis seperti ini. Dan kita kalikan seperti biasa. Karena ini 2 kali 2, matriks 2 kali 2 dengan dikalikan dengan matriks 2 kali 1, maka nanti hasilnya juga adalah matriks 2 kali 1. Dengan cara untuk elemen baris pertama kolom pertama itu 3 kali 9 ditambah dengan negatif 2 dikali 13. Kemudian elemen baris kedua kolom pertama itu negatif 7 dikali dengan 9 ditambah 5 dikali dengan 13. Sehingga nanti X-nya 27 kurangi 26 ini 1 dikulang. Lalu yang baris kedua kolom pertama negatif 63 ditambah 65 sama dengan 2. Sehingga nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Ini untuk cara yang pertama menggunakan cara inverse matrix. Yang selanjutnya kita menggunakan cara determinan dari matriks. Bagaimana caranya? Langkahnya itu yang pertama mencari determinan utamanya. Berarti ini determinan utamanya itu dari matriks yang A tadi ya. Kita cari determinannya. Berarti 5 kali 3 dikurangi diagonal sampingnya 2 kali 7. Berarti 15 kurangi 14 sama dengan 1. Langkah yang kedua, kita mencari determinan dari variabelnya. Yang pertama, kita cari determinan dari variabel X. Caranya bagaimana? Sama dengan yang determinan utama ini tadi, tetapi bedanya yang bagian kolom X. Yang pertama, ini tadi 57 kan bagian yang koefisien dari X. Nah, kan kita mau cari determinan X-nya, berarti yang bagian kolom pertama ini tadi kita ganti dengan matriks yang merupakan matriks konstanta tadi yang di bagian sebelah ruas kanan tadi. Berarti 9, 13, 2, 3 ini. Lalu
kita cari determinannya menjadi 9 kali 3 diagonal utama dikali lalu dikurangkan dengan diagonal hasil perkalian diagonal samping 2 kali 13. 9 kali 3 kurangi 2 kali 13 sama dengan 27 kurangi 26 sama dengan 1. Lalu untuk selanjutnya yaitu determinan dari variabel Y. Sama dengan yang determinan utama tadi, hanya saja kalau yang 23 ini tadi, yang di determinan utama ini tadi, ini kan merupakan yang Y, merupakan koefisien dari variabel Y. Nah, ini diganti dengan konstanta yang ada di sebelah kanan, di ruas kanan tadi ya. Menjadi ini 57-nya tetap kan. Nah, 23-nya menjadi 9, 13. Lalu kita cari determinannya yaitu diagonal utamanya 5 kali 13 dikurangi dengan diagonal sampingnya 9 kali 7. 5 kali 13 kurangi 9 kali 7 sama dengan 65 dikurangi 63 sama dengan 2. Kemudian langkah yang ketiga, kita mencari nilai dari masing-masing variabelnya. Masing-masing variabelnya yaitu kan ada X dan juga Y. Kita cari yang X dulu. Caranya yaitu dx dibagi X. Dx-nya tadi 1 dibagi dengan X, dibagi dengan D yaitu 1. Berarti 1 dibagi dengan 1 sama dengan 1. Itu nilai dari variabel X. Lalu bagaimana nilai dari variabel Y? Yaitu DY dibagi dengan D. Nah, DY tadi di sini ada 2. Lalu dibagi dengan D-nya tadi 1. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Jadi, nilai dari X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Ini menggunakan cara determinan matriks. Jadi, mau menggunakan cara yang inverse matriks maupun determinan dari matriks itu nilainya tetap sama, yaitu nilai X sama dengan 1 dan nilai Y-nya sama dengan 2. Yang selanjutnya yaitu tentang soal cerita SPLDV dengan matriks. Nah, di sini soalnya Reza membeli 3 unit printer dan 5 unit modem dengan harga 3.050.000. Ani membeli 2 unit printer dan 3 unit modem dengan harga 1.950.000. Tentukan harga 1 unit printer dan 1 unit modem jika harga 1 unit printer adalah X dan harga 1 unit modem adalah Y. Sebenarnya soal cerita ini sama dengan yang langsung SPLDV-nya. Bedanya untuk penyelesaiannya yang pertama itu kita mencari SPLDV-nya terlebih dahulu. Nah, dari soal ini SPLDV-nya 3X ditambah 5Y sama dengan 3.050.000. Kan sudah diketahui ini harga 1 unit printer adalah X, berarti yang Reza dulu ya, berarti kan printer 3X. Nah, ditambah dengan harga 1 unit modem tadi Y, berarti ditambah dengan 5Y sama dengan 3.050.000 untuk yang persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua itu 2X ditambah 3Y karena 2 unit printer ditambah dengan 3 unit modem harganya 1.950.000. Nah, kemudian yang kedua sama seperti yang tadi, yaitu menulis persamaan matriksnya. Persamaan matriksnya seperti ini. Kan ini koefisien X-nya tadi. Kan di sini 3, di sini 2. Berarti ditulis untuk yang kolom pertama. Untuk yang koefisien dari X. Kemudian di sini 5Y, 3Y. Ada koefisien dari Y. Berarti yang kolom kedua itu kita tulis 5 dengan 3 untuk koefisien Y-nya. Ini sebagai matriks A. Kemudian matriks X-nya itu ditulis X dan Y koefisiennya karena ada ada dua variabel yaitu variabel X dan Y. Lalu disamadengankan dengan
konstantanya, yaitu 3.050.000 dan 1.950.000. Untuk selanjutnya itu langkahnya sama seperti yang tadi, yaitu bisa menyelesaikan dengan metode inverse matrix ataupun dengan metode determinan matrix. Nah, untuk soal yang cerita ini kalian bisa mencobanya sendiri. Untuk pertemuan kali ini pembelajarannya cukup sampai di sini. Semoga video ibu ini bisa kalian pahami. Selamat belajar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.